Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Jufri, yang lebih sebulan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentunya saya selaku Kepala UPT PT IKP sangat berbangga dan berbahagia berkesempatan untuk dapat berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas sekaitan dengan kondisi pendidikan saat ini. Prof, Ya. saya lebih enaknya manggil Prof atau Pak Kadis? Ya, Pak Kadis saja lah kira-kira harus supaya Bapak Pak Kadis, saya melihat hari ini Bapak fresh banget. Ya, alhamdulillah, saya pikir setiap saat saya harus bisa tampil dengan fresh ya. Ya. Karena kalau saya yang tidak kelihatan fresh, bagaimana dengan warga pendidikan yang lain? Oh. Kalau saya fresh, saya berharap semua insan pendidikan Sulawesi Selatan itu lebih semangat ya. Apapun kondisi yang dihadapi itu dia menghadapinya dengan tersenyum ya, sehingga tantangan seberat apapun itu dia masih tetap bisa enjoy, dia bisa menikmati, dan dia orang-orang yang selalu berpikir rileks, berpikir tenang, itu dia akan selalu bersama dengan solusi yang tepat untuk masalahnya. Ya, mungkin dengan suasana yang rileks ini Bapak Kadis bisa membuat rasa nyaman buat kita-kita ini, buat anak-anak kita, buat guru-guru, dan buat orang tua di rumah yang sampai hari ini masih melaksanakan proses pembelajaran secara online dan proses belajar dari rumah ya. Iya, oke, betul. Pak Kadis, seperti yang kita lihat September ini sudah memasuki bulan ke-6 Iya, betul. untuk belajar BDR. Nah, ini dari awal belajar BDR ini sudah menimbulkan banyak permasalahan sebenarnya sih. Bukan cuma dari gurunya, Ya. bukan cuma dari siswanya, tapi yang paling banyak bersuara itu juga dari orang tua. Iya, betul. Nah, orang tua ini bukan anaknya saja yang stres, tapi orang tua yang malah lebih stres lagi. Nah, ini bagaimana sih menurut Pak Kadis dengan kondisi seperti ini, motivasi apa yang bisa diberikan kepada orang tua? Iya, jadi betul sekali Bu, memang ini satu kondisi, satu keadaan yang kita hadapi saat ini yang mungkin kalau kita boleh mengatakan, boleh menilai, ini kondisinya sesuatu yang benar-benar di luar dari prediksi, di luar dari harapan, di luar dari keinginan banyak orang. Tetapi kita bersyukur bahwa sekalipun kondisinya ini datang secara tiba-tiba, kita masih tetap punya alternatif, masih tetap punya cara untuk bisa menyikapi kondisi ini dengan tidak perlu panik ya, menerima keadaan ini dengan mencoba membangun persepsi positif dan mencoba untuk berpikir menemukan solusi-solusi yang efektif untuk membuat anak-anak kita itu bisa tetap berada dalam kondisi BDR, tapi mereka itu tetap bisa belajar, tetap menyenangkan mengikuti kegiatan belajar di rumah, dan hasil belajar yang kita harapkan meskipun tidak optimal seperti yang dilakukan jika dalam kelas tatap muka, tapi kita tetap optimis anak-anak kita tetap akan memberikan hasil yang menggembirakan. Jadi betul sekali yang Ibu tadi sebutkan bahwa belajar dari rumah itu menimbulkan implikasi yang beragam ya. Kalau kita lihat dari siswanya sendiri, tentu ini sesuatu yang sangat mungkin berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman ya bagi siswa kita. Kenapa? Karena anak-anak itu kadang-kadang menikmati belajar ketika dia sedang bersama, asik bermain dengan temannya. Dia akan lebih menikmati belajar kalau berada dalam kelas, ada guru yang berdiri di depan ya. Ada siswa-siswa lain yang saling memberi semangat. Tapi ketika mereka berada di rumah, mereka dipisahkan dari teman-temannya. Mereka jauh dari penerimaan dan emosional yang terbangun antara siswa dengan guru. Nah, kondisi ini tentu bisa memicu munculnya rasa stres, ya, tekanan-tekanan yang muncul pada anak. Dan bahkan bukan cuma itu,
anak-anak kita juga bisa makin mengalami kondisi tertekan ketika dia berhadapan dengan orang tuanya yang, mohon maaf, kita tidak menyalahkan orang tua, tapi itulah faktanya bahwa tidak semua orang tua itu memiliki kemampuan yang sama di dalam mendampingi anak-anaknya, tidak memiliki cara yang sama untuk menemani anaknya belajar mengerjakan tugas-tugas yang mereka terima dari sekolah. Nah, kalau orang tuanya tidak sabar menyikapi keadaan anaknya yang beragam, orang tua itu bisa menjadi potensi konflik bagi anaknya. Tapi tentu saja tidak semua orang tua bisa begitu. Kita juga masih berbangga banyak orang tua yang bisa menerima keadaan ini dengan sangat senang, ya. Kenapa? Karena anaknya tidak perlu harus ke sekolah. Mohon maaf, mungkin tidak lagi perlu mengeluarkan biaya banyak, ya. Dia tidak lagi merasa ragu-ragu dengan anaknya karena di sekolah mungkin dia jatuh, dia sentuhan dengan temannya dan lain sebagainya. Dengan dia berada di rumah, mungkin dia merasa lebih safe. Tapi persoalannya muncul juga persoalan baru pada orang tua karena belajar di rumah itu memerlukan kuota yang harus dibeli, ya. Mungkin dia butuh lagi smartphone bukan hanya satu karena dia punya anak lebih dari satu yang harus belajar bersama. Lebih lagi kalau orang tua yang kondisi tempat tinggalnya sedikit mengalami kendala dari keterjangkauan jaringan internet yang memadai. Jadi akhirnya anaknya stres karena tugasnya yang mungkin tidak mendapat penjelasan lengkap dari gurunya. Ditambah lagi dengan dia harus berhadapan orang tua yang juga mengalami tekanan karena berbagai alasan. Maka yang muncul itu anak yang akan merasakan kondisi yang lebih berat. Nah, karena itu dalam keadaan ini terus terang tidak ada cara lain yang harus kita lakukan. Bahwa meskipun memang belajar PDR itu ternyata tidaklah lebih efektif dari cara mengajar di rumah, di kelas, tetapi inilah solusi yang paling efektif yang kita bisa lakukan untuk memberikan jaminan bahwa anak-anak kita itu harus terus terjaga kesehatannya, guru-guru juga tetap aman, tidak ada yang mengalami gangguan, ya, dan seterusnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya guru-guru di dalam melakukan proses pembelajaran itu bisa menyiapkan, mengelola, dan menyampaikan bahan-bahan ajarnya itu dengan tetap mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Ya, jadi jangan terlalu kaku. Buatlah pelajaran itu menyenangkan dengan cara bisa melibatkan guru-guru BK, teman-teman petugas bimbingan dan konseling untuk bisa membuat pola-pola pembelajaran yang kreatif, yang bisa menyenangkan, yang bisa memberikan rasa nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Mungkin juga perlu berkolaborasi dengan guru agama, sehingga ada nuansa-nuansa yang berbeda dari setiap kali belajar dengan belajar di waktu yang berbeda. Mungkin ada memimpin doa bersama sebelum belajar, ya. Mungkin ada games yang disiapkan dalam pembelajaran, ada kuis-kuis tertentu yang dibuat. Ini semua bisa memberikan rasa berbeda bagi anak-anak, tidak kaku dan tidak perlu tegang menghadapi situasi belajar. Ya, kira-kira begitu. Begitupun juga orang tua, kita butuhkan dukungan dan perhatian orang tua. Tidak usahlah membayangkan orang tua itu sama ketika guru mengajar di kelas, tapi cukup dia memberi perhatian saja, mendampingi anaknya, mau menjadi pendengar yang baik ketika anaknya bertanya, dan bahkan guru kalau memang tidak paham, ya sih, kalau orang tua tidak paham, dia boleh berkomunikasi dengan gurunya, apakah dengan WA group, ya, atau mungkin dia japri gurunya menanyakan hal tertentu. Pokoknya dibuat nyaman lagi situasi, Pak. Jangan sampai orang tua stres, anaknya lebih stres lagi. Akhirnya capaian belajar kita makin jauh dari kita harapkan. Nah, tentu itu yang kita inginkan, Bu. Anak-anak kita bisa sabar menyikapi persoalan ini. Orang tua juga bisa memberi perhatian yang baik. Dan kita terus berdoa agar kondisi ini bisa cepat berlalu. Dan anak-anak kita bisa kembali menemukan suasana belajar seperti semula, kembali ke sekolah, tapi tetap dijamin bahwa mereka harus tetap terjaga kesehatannya, menghindar dari penyebaran COVID-19. Ya, Pak Kadis, itu mungkin gambaran situasi kondisi ketika proses PDR ini berlangsung di rumah, ya. Betul. Nah, saya ini mau mendengar bagaimana sih pendapat Pak Kadis terkait sebenarnya bagaimana kesiapan guru itu sendiri. Oke, ya, baik sekali. Jadi memang kunci dari proses belajar yang kita ciptakan dengan belajar di rumah itu salah satunya ada di guru kita.
guru kita. Makanya kebijakan yang kita kembangkan, yang kita inginkan melalui koordinasi dengan seluruh kepala sekolah agar disosialisasikan ke guru-guru kita yang ada di bawah, ya, agar guru-guru kita itu bisa melakukan berbagai kreasi-kreasi, berkreasi sedapat mungkin untuk tidak kaku menghadapi suatu pembelajaran. Jadi kita beri ruang yang leluasa, ruang yang terbuka kepada masing-masing guru untuk mengembangkan kreativitasnya masing-masing. Ya. Karena itu tadi, jangan sampai anak-anak kita sulit menerima materi pelajaran. Karena kan faktanya anak-anak itu memiliki daya tangkap yang tidak sama. Ada anak ya dalam pembelajaran konvensional saja kita lihat, ada anak yang begitu cepat bisa menerima informasi, tapi ada siswa yang sedikit pelan, bahkan ada yang sangat lambat. Nah, dalam kondisi belajar PDN ini, kalau gurunya tidak kreatif, guru tidak bisa melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran, ya mungkin sulit. Ya, tetapi saya yakin guru-guru kita saat ini banyak yang melakukan proses adaptasi dan belajar untuk merubah keadaan dirinya. Mau tidak mau ya? Ya, mau tidak mau. Kenapa? Karena ini sebuah tuntutan. Ini salah satu saya kira yang kita juga perlu syukuri, ya, syukuri dalam pengertian bahwa kondisi ini, karena kita semua dalam kondisi terdesak, tidak ada cara lain kecuali kita harus beradaptasi dengan cepat dan mau menjadi pribadi pembelajar, pribadi yang tidak boleh puas dengan apa yang sudah mereka jalani selama ini dengan belajar konvensional, tapi sekarang secara perlahan dia harus mengubah kompetensi dirinya dari yang semula IT itu mungkin bukan menjadi sebuah kebutuhan, ya sekarang tidak ada cara lain, dia harus bisa menguasai IT. Minimal bagaimana membelajarkan siswa dalam mata pelajaran yang diampu dengan menggunakan teknologi dari yang sederhana sampai yang kompleks. Pak Kadis, tentunya pastinya semua berproses dan dan alhamdulillah sampai hari ini masih tetap bisa berjalan. Ya. Nah, kami juga ingin mendengar terkait dengan kondisi saat ini, sebenarnya impact apa atau hikmah apa sih yang bisa kita peroleh, baik itu dari segi orang tua, dari segi anak-anak, terus dari segi guru sendiri itu sendiri, ya, terus bagaimana di lingkungan kita sendiri seperti apa? Ya, betul. Jadi ini beragam ya, tergantung dari cara kita mempersepsi peristiwa ini. Tapi yang saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa melihat ini hanya dari satu sisi yang satu sisi, mohon maaf, mungkin sisi gelap, bukan hanya itu. Karena dibalik dari kondisi ini membuat semua pihak itu harus bergerak, harus berubah dan harus belajar. Ya, kita lihat saja misalnya pada sisi siswa. Kondisi ini mau tidak mau membentuk pribadi siswa menjadi anak yang mandiri. Dia harus belajar untuk mengolah waktu. Dia harus belajar untuk menjadi pribadi yang disiplin. Dia menjadi anak yang dilatih untuk bertanggung jawab. Karena orang tuanya sendiri kan kalau dia sibuk bekerja tidak mungkin selalu ada di rumah kan. Tapi anaknya harus bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan oleh guru dari sekolah. Anak itu harus bertanggung jawab dalam mengelola waktu. Dia dilatih untuk disiplin. Dia dilatih untuk berpikir tanpa ketergantungan pada orang lain. Jadi melatih anak untuk mandiri. Ya. Satu sisi juga anak belajar untuk makin familiar dengan gadgetnya, dengan smartphone yang mereka miliki. Makin banyak anak yang karena kondisi yang dihadapi, dia harus terlatih untuk menggunakan fitur-fitur pendidikan yang sudah tersedia. Dan itu artinya anak kita dari awal dilatih untuk bisa selektif di dalam melihat tayangan apa yang paling cocok untuk dirinya. Ya. Yang kedua, kalau dilihat dari hikmahnya bagi orang tua, jujur, ini bagi orang tua hikmahnya ini sangat luar biasa, Pak. Orang tua kita yang selama ini hanya mengatakan bahwa anak saya sekolah, tapi dia tidak punya perhatian lebih dari sekedar mengatakan bahwa anak saya sudah datang ke sekolah, saya siapkan fasilitas, saya beri biaya untuk dia melanjutkan sekolahnya. Tapi hanya cukup sampai di situ. Tapi sekarang ini orang tua tanggung jawabnya tidak cukup sampai di situ. Dia harus bisa menjadi pendamping bagi anaknya,
dia harus menjadi pendengar untuk anak-anaknya, dia harus bisa menjadi pengasuh bagi anak-anaknya, dia harus dilatih kesabarannya. Dan yang paling penting, Bu, orang tua hari ini menurut yang saya pahami makin lebih menyadari bahwa ternyata menjadi guru di sekolah itu bukan pekerjaan sederhana. Menjadi guru itu bukan hal yang sangat sederhana. Ternyata orang tua kita makin banyak belajar bahwa mungkin selama ini saya terlalu cepat menuduh, menjustifikasi bahwa guru itu bertindak tidak nyaman terhadap anak-anak saya. Karena banyak kasus yang kita saksikan, ada guru yang hanya karena mendisiplinkan anak, tapi anaknya tidak bisa terima dan dilapor ke orang tuanya bahwa dia diperlakukan tidak nyaman seperti itu. Orang tuanya tidak berpikir dalam hal pendidikan, dia terus langsung tindakan yang diambil itu melaporkan gurunya kepada kepolisian. Saya kira ini hikmah ini salah satu yang muncul yang dirasakan orang tua, bahwa orang tua menyadari menjadi guru itu tidak mudah. Guru di sekolah menghadapi anak lebih dari satu, bahkan bisa 2-3 kelas dalam satu hari dihadapi dengan anak-anak yang berlatar belakang dan berbeda karakteristik yang jauh. Itu tentu bisa dirasakan orang tua bahwa ternyata guru itu sosok yang sabar, sosok yang bisa mengayomi setiap anak dengan perbedaan yang terjadi, dan dia bisa menerima perbedaan-perbedaan itu dalam suatu setting pembelajaran. Karena itu kita berharap kondisi ini disikapi secara positif, dan orang tua makin tinggi kesadaran untuk menghargai profesi guru, dan kalau perlu dia bersinergi dengan guru untuk kemajuan pembelajaran bagi anak-anak. Nah, bagi guru juga banyak manfaatnya. Itu tadi yang saya singgung di awal. Guru-guru kita yang selama ini, mohon maaf, mungkin hanya menganggap IT itu sebagai pelengkap saja. Sekarang makin menyadari bahwa menguasai IT itu bukan hanya pelengkap, tapi justru pengetahuan inti yang harus dikuasai. Jadi bagian dari kompetensi pedagogi, guru tidak hanya sekedar diminta untuk bisa mampu merancang bahan pembelajaran, tapi lebih dari itu guru dituntut untuk bisa mengelola pembelajarannya itu dengan berbasis IT. Karena itulah caranya untuk bisa menyambung pelajaran itu tiba pada murid. Itulah caranya untuk bisa membuat pelajaran yang dikelola bisa dipahami dan diterima oleh siswa-siswa. Tanpa IT dalam kondisi begini pasti tidak susah. Masyarakat kita yang lain juga mengalami. Ya, hikmahnya masyarakat kita juga harus makin menunjukkan kepedulian, ya, bahwa ternyata masyarakat harus bisa memberikan perhatian dan sumbangsi yang besar untuk ikut membantu anak-anak itu tidak tertular COVID-19. Jangan membuat aktivitas di luar yang memancing anak-anak itu untuk datang, tapi supportlah, dukunlah dengan memberikan contoh yang baik. Perlihatkan bahwa ketika dia keluar dia harus pakai masker, dia harus mencuci tangan, dia harus menggunakan hand sanitizer. Itu peran masyarakat untuk memberi contoh yang baik bagi anak-anak kita yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan untuk menuju pribadi yang lebih dewasa. Terakhir Pak Kadis, kami juga ingin mendengarkan pendapat Pak Kadis. Kira-kira Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang ada di Sulawesi Selatan, baik itu SMA maupun SMK. Seperti apa persiapan atau konsep-konsep yang Bapak siapkan atau Bapak rancang terkait dengan adanya wacana maupun adanya permintaan beberapa orang tua yang sudah berharap adanya proses pembelajaran secara tatap muka. Nah, kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait dengan proses pembelajaran tatap muka itu, seperti apa konsep Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan? Oke, jadi begini, kita harus bisa memahami, memaknai adanya tuntutan atau permintaan harapan dari masyarakat kita tentang situasi pembelajaran. Itu tentu muncul karena kondisi yang dialami orang tua yang tadi juga itu sudah mulai mengalami kejenuhan gitu. Banyak orang tua yang mulai tanda kutip ya mengkhawatirkan jangan-jangan kondisi belajar seperti ini justru akan menurunkan kemampuan anak-anak mereka dari sisi capaian prestasi belajar. Tentu itu tidak salah. Kita harus bisa memahami, merasakan bagaimana kekhawatiran dari orang tua tentang anaknya. Tapi kita harus tetap bisa menjamin, memberikan garansi kepada orang tua bahwa dalam kondisi seperti ini
sebenarnya yang berubah itu hanya dari setting tempat. Anak-anak kita tidak libur, mereka tuh terus belajar. Hanya setting tempat, dan mungkin memang ada beberapa yang dilakukan modifikasi karena kondisi yang ada mau tidak mau dibutuhkan penyesuaian seperti itu. Jadi kita ingin mengatakan orang tua jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kita tetap bisa menjamin bahwa dengan anak-anak belajar dari rumah, meskipun tidak se-efektif dengan belajar di kelas, tapi tetap kita mengharapkan ada hasil yang baik dari anak-anak. Nah, apa yang kita persiapkan sekarang ini? Ya tentu pertama kita terus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini jajaran seluruh kepala cabang dinas yang menjadi perpanjangan tangan kita di 12 wilayah, untuk juga terus dibangun komunikasi dan sinergitas dengan seluruh pimpinan sekolah, baik itu SMA, SMK dan juga SMB, ya, supaya terus menerus dilakukan cara-cara yang kreatif itu tadi yang saya contohkan. Yang kedua, juga dilakukan monitoring, tetap dipantau, dievaluasi sebagaimana efektifnya, karena ini kan kita tidak semuanya daring, ada juga yang luring gitu ya. Nah, coba dilakukan evaluasi, dilakukan monitoring, di mana titik-titik yang kita anggap itu menjadi kelemahan, sehingga itu bisa kita carikan solusinya sana. Nah, tentu yang terakhir kita juga menyiapkan upaya-upaya untuk bagaimana mempersiapkan diri memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Ini sudah ada aturan dari kementerian, kita hanya memberikan penekanan-penekanan bahwa sekolah-sekolah diminta untuk mulai bisa beradaptasi. Ya, kenapa? Karena ini dari yang BDR penuh, nanti ketika dia masuk belajar untuk memulai tatap muka, ya tentu tidak bisa langsung kondisinya sama ketika dulu belajar konvensional. Mungkin kelasnya mulai ditata, disiapkan alat cuci tangan, disiapkan hand sanitizer, tapi ini memang sesuatu yang juga tidak mudah ya, karena ini membutuhkan fasilitas dan juga tentu harus didukung oleh pembiayaan yang memadai. Nah, ini tentu menjadi menjadi pekerjaan kita semua, dibutuhkan dukungan lagi bersama antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat untuk bisa mempersiapkan sekolah-sekolah kita menghadapi masa pembelajaran tatap muka yang harus mengikuti ketentuan protokol COVID-19. Kira itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis. Baik. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Dupri, yang insya Allah bisa memotivasi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Kepala Dinas sekarang ini adalah seorang motivator yang mana di dalam beberapa kegiatan-kegiatan terakhir ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan ruang gerak kepada kita semuanya, baik itu di sekolah maupun di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana supaya bisa berinovasi dan berkreasi sesuai dengan talenta masing-masing ya. Untuk ditutup dengan tagline saya kira ya, di akhir. Ya. Mungkin Iya, jadi kita sekarang ini kan saya mengharapkan semua teman-teman di jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, kita ingin agar spirit kerja kita itu terus meningkat. Ya, kita saat ini menyepakati ya, kita membuat satu tagline kita yang diharapkan itu bisa setiap waktu kita lakukan. Jadi tagline kita sederhana, tapi menurut saya ini punya makna yang sangat luas ya. Ya, apa tagline kita? Kita sepakat untuk mengatakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ya, sucikan hati, ikhlas dalam bekerja. Ikhlas dalam bekerja. Sederhana, tapi harapan saya itu spiritnya itu besar. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sucikan hati, ikhlas dalam bekerja. Sederhana, hal kecil, Ya. tetapi saya sangat yakin bahwa ini sangat besar. Insya Allah. Segala sesuatu yang dimulai dari hati pasti hasilnya Betul, akan setuju, maksimal. setuju. Benar ya, Pak Kadis, Betul, ya? setuju. Jadi Iya. sesuatu yang kita lakukan, kita berangkat dari
hati yang suci itu akan memberikan efek implikasi yang luas. Salah satunya kita memulai pekerjaan kita dengan niat yang ikhlas. Kenapa? Karena di insan kita di pendidikan, kita tidak hanya berpikir untuk mendapatkan sesuatu, mencetak anak-anak kita dengan keluar dari sekolah membawa ijazah. Bukan hanya mengantongi ijazah, tetapi kita harus mempersiapkan anak kita untuk memiliki investasi yang lebih besar. Bukan hanya untuk dunianya, tapi untuk investasi masa depannya, investasi akhiratnya. Itulah sebabnya mengapa saya harus dorong kita bekerja dengan ikhlas, karena doa dan kekuatan kerja yang didasari oleh keikhlasan akan memberikan efek yang lebih besar lagi. Bukan hanya dalam situasi pembelajaran, tapi itu untuk menjadi bekal kita sebagai guru untuk hari akhirat kita sebagai amalan yang baik. Tentunya kita berharap ikhlas, sucikan hati, ikhlas dalam bekerja itu akan tertular sampai kepada tingkat Ya, ke level bawah. Jadi guru-guru kita sucikan hati, ikhlas dalam mengajar. Dan bagi siswa-siswa kita, sucikan hati, ikhlas dalam belajar. Kalau semua berangkat dari kondisi suci dan ikhlas, semuanya akan dapat dikelola dengan enak. Semuanya dikelola dengan baik, dan hasil akhirnya pun kita harapkan semua bisa menghasilkan yang terbaik. kalau bisa terbaik, mengapa kita hanya puas Oke, dengan setuju, baik? setuju. Jadi itu juga selalu kita dengungkan. It be better good, good is not enough. Kalau bisa menjadi yang terbaik, menjadi baik saja tidak cukup. Jadi kalau Allah ngasih kita potensi sampai 100, buktikan bahwa kita bisa sampai di angka 100. Jangan sampai kita dapat 90, kita puas di 90. Padahal sebenarnya Tuhan Allah ngasih kita potensi sampai 100. Jadi kalau memang bisa sampai 100, jangan pernah puas di angka 90. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi pemenang di angka 100. This is great motivation Okay. for everyone. Saya pikir itu, terima kasih mengucapkan terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Next time maybe kita akan berbincang-bincang Yes. lagi dengan topik yang Right. berbeda. Terima kasih Pak. Thank you very much for Ikhanas, and thank you very much for your talking about tonight. And I think for the next time we will come again, and I will take so many information about our educational community.